Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang kembali di channel Kesaksian Bagimu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya saudara hari ini tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Di kesempatan hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi kita semua. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dalam Yeremia 17 ayat 7. Tentunya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Mari saudara, kita baca bersama-sama Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan diberkatilah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan berkat, saudara? Semua pasti menginginkan berkat. Berkat dan berkat. Haleluya. Tetapi kalau bisa jangan kutuk. Cuman sekali aja sekolah. Cukup sekali aja kalau kutuk ya. Jika kita lihat di sini, kata berkat memiliki arti, saudara. Seseorang yang mendapat karunia dari Tuhan, yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Karunia sendiri memiliki arti, saudara. Pemberian atau anugerah yang datangnya dari atas, yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Jadi diberkati dapat dikatakan kita mendapatkan segala kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Melalui siapapun Tuhan gerakan untuk datang memberkati kita. Amin, saudara. Berkat yang Tuhan berikan tidak pernah kita duga-duga. Saudara sehat, itu adalah berkat. Saudara dapat bernafas, itu juga berkat. Kita semua masih dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Itu berkat yang menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Lalu yang berikutnya, saudara, setelah kalimat diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan memiliki arti menaruh kepercayaan. Menaruh kepercayaan akan apa, saudara? Menaruh kepercayaan akan kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan kepada yang kita andalkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan yang menaruh harapan. Menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan di sini memiliki arti keinginan supaya menjadi kenyataan. Ini adalah janji Tuhan sendiri bagi kita semua, saudara. Jadi ada dua hal yang saya catat di ayat ini. Yang pertama, berkat. Jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita harus dapat mengandalkan Tuhan. Ini merupakan peringatan bagi bangsa Yehuda ketika itu, yang mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya, bahkan hatinya menjauh daripada Tuhan. Mari kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 1 dan yang kedua. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Ayat yang kedua, sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, Yehuda yang artinya kepujian menjadi kekejian di mata Tuhan. Yehuda sudah tidak mengandalkan Tuhan, yang sudah memberikan kemenangan demi kemenangan besar bagi mereka, yang sudah memberikan kekayaan, kepandaian, kemakmuran, saudara. Kita lihat di ayat yang kelima, saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tiga hal ini, saudara, yang menyebabkan Tuhan marah terhadap Yehuda. Yang pertama, saudara catat, mengandalkan manusia. Yang kedua, saudara, mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, saudara, hatinya menjauh daripada Tuhan. Kami berharap kiranya jauhkan Tuhan dari ketiga hal tadi, saudara. Tetap andalkan Tuhan meskipun banyak orang di sekitar kita yang dapat kita andalkan.
Tetap andalkan Tuhan, saudara. Meskipun kita mampu dengan kekuatan atau kepandaian kita sendiri. Tetaplah andalkan Tuhan meski dunia menyodorkan, memberikan fasilitas yang membuat aman dan nyaman, saudara. Manusia tidak dapat menjamin dirinya sendiri, saudara. Hanya Yesus Kristus yang dapat menjamin manusia untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal, saudara. Saudaraku, izinkan saya bersaksi sebelum kita menutup renungan kita hari ini. Kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan meluputkan saya dari kecelakaan beruntun di jalan tol Jagorapi. Seperti biasa, saudara, sebelum saya memulai aktivitas saya sehari-hari, pagi hari saya datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan namanya, saudara. Setelah itu saya berangkat, saudara. Saya mengendarai dengan kendaraan kecil saya ketika itu, saudara. Saya mulai memasuki jalan tol Jagorapi. Seperti biasa, keadaan waktu itu ramai dan lancar, saudara. Namun sebelum memasuki wilayah ke arah Taman Mini, saudara, keadaan mulai tersendat. Mulai ada penumpukan kendaraan. Ketika itu saya berada di lajur tengah. Saudara, dari jauh saya sudah mempersiapkan kendaraan saya, memperlambatnya. Saya melihat keadaan aman-aman saja, saudara. Ketika saya mulai memberhentikan kendaraan saya di jalur tengah, saudara, ada suara yang mengatakan begini, saudara. Kamu jangan berhenti di jalur ini. Kamu masuk di bagian jalur kiri. Dengan otomatis saya mengikuti suara itu, saudara. Saya berpindah ke jalur kiri dan memberhentikannya karena di depan sudah tidak bergerak, saudara. Keadaan tenang, saudara. Namun tiba-tiba di kemacetan itu terdengar dari arah belakang saya, saudara. Terdengar suara decitan kendaraan mengerem kendaraannya. Saya kaget, saudara. Dan kendaraan itu dengan sepersekian detik melewati jalur yang tadinya saya akan berhenti, saudara. Saya lihat dan menabrak kendaraan di depannya. Beberapa kaca spion mobil di sebelah kanannya, saudara, semuanya hancur, saudara, karena mobil itu, saudara. Dan mobil yang mengerem mendadak itu, saudara, menghantam mobil yang di depannya, dan itu hancur beberapa mobil ke depan. Lalu ketika saya melihat itu, saya bengong, saudara. Saya lihat badan saya jadi lemas, saudara. Saya katakan, oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya tetap di jalur tengah itu, saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Saya bisa bayangkan kalau kendaraan di depan itu ringsek, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, begitu pun dengan kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, kita mengandalkan Tuhan dari segala-galanya, dari kemampuan, kepandaian, kekuatan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang terjadi, yang akan di depan kita, saudara. Dia akan selamatkan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan dan kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap andalkan Tuhan di dalam segala hal. Haleluya. Amin.